Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai, salam sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita berjumpa kembali dan bahagia sekali saya, Monica di Tilebit, dapat menjumpai Anda semua, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dan hari ini telah hadir di studio saya Romo Bernardus Dimas Indra Graha, biasa dipanggil Romo Graha. Romo Graha, Projo ya Romo ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita memulai Oase Rohani Katolik kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena masih boleh merasakan kebaikan-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami. Bantulah kami untuk dapat merenungkan sabda-sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh memahami sabda-sabda-Mu itu, dan akhirnya dapat memperoleh inspirasi bagi perjalanan hidup kami ini. Ya Tuhan, berkatilah kami, semoga segala rencana dan kehendak yang ingin kami lakukan hari ini sungguh-sungguh berkenan ke hadirat-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini bacaan pertama diambil dari Nubuat Mika, bab 7 ayat 14 sampai 15, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 20. Saya ulangi, bacaan pertama kita hari ini dari Nubuat Mika, bab 7 ayat 14 sampai 15, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 20. Ya Tuhan, gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri. Mereka terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah. Biarlah mereka merumput di Basyan dan Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti Engkau yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri? Yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purba kala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya Tuhan, dan memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu dan menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala geram-Mu. Murka-Mu yang menyala-nyala telah Kau redakan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami, dan redakanlah rasa jengkel-Mu terhadap kami. Untuk selamatnya-kah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Tidak maukah Engkau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan-Mu.
Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari bersama-sama kita mendengarkan Injil suci. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita bersama-sama membaca bacaan pertama dan mendengarkan Injil, mari kita akan mendengarkan kabar sukacita. Baik Romo, ada kabar sukacita apa Romo yang bisa kita dengar hari ini? Tentu kita bisa mendapatkan beberapa kabar sukacita dari bacaan-bacaan hari ini. Sahabat Oase Rohani yang terkasih, kalau kita kembali kepada bacaan yang tadi dibacakan di bacaan pertama tadi, dari nubuat Mika yang berisikan harapan-harapan bagi orang Israel supaya Allah kembali mengembalainya, kemudian memimpin mereka dan akhirnya juga memberikan mereka berbagai damai sejahtera. Ini tentu merupakan suatu harapan yang bisa kita pegang juga pada kesempatan pada masa ini. Ketika kita sama sekali merasakan, mungkin kita masih sering merasa gelisah, merasakan kekhawatiran, merasakan ketakutan, dan akhirnya justru kita merasa juga jauh dari Allah. Padahal sebenarnya apa yang bisa kita lakukan, kita tentu bisa belajar dari nubuat Mika ini. Doanya bisa kita doakan juga. Ya Tuhan, gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri. Kata-kata ini tentu bisa kita doakan ketika kita mengalami kegelisahan, ketika kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Juga kata-kata dan doa ini, perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Ini juga merupakan doa permohonan dari Mika kepada Tuhan Allah, yang ingin supaya Tuhan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada hidup dan bangsa Israel, sehingga mereka pun sungguh-sungguh merasakan kembali kasih tersebut. Dan inilah yang perlu kita doakan juga kalau kita tengah menghadapi kekhawatiran, menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Kita berusaha untuk menyandarkan hidup kita kepada Allah, mengandalkan Allah. Dan nubuat dari Mika ini dengan doa-doanya tersebut membantu kita untuk kita bisa berdoa dan akhirnya berusaha untuk menyerahkan kembali hidup kita kepada Allah, dan sehingga akhirnya Allah pun juga akan mengasihi kita. Itu tentu kabar sukacita yang bisa kita dapatkan dari bacaan dari Nabi Mika ini. Baik Romo, terima kasih untuk sharingnya. Dan sepertinya cocok untuk zaman ini ya Romo ya. Ya. Kita sedang ketakutan, kita sedang diintimidasi, tapi kita harus percaya Tuhan kita lebih besar dari segala-galanya. Bukan begitu Romo? Ya, tentu itu yang pertama-tama kalau kita melihat juga dalam kitab Mika itu sendiri juga, Nabi Mika itu hidup pada saat masa di mana dia mengalami situasi bangsa Israel yang sedang kritis. Ketika bangsa Israel berperang juga dengan bangsa yang lain, lalu juga mengalami penderitaan. Dan disinilah kesulitan-kesulitan inilah yang kemudian membuat Nabi Mika sendiri berdoa kepada Allah dan memohon supaya Tuhan kembali menggembalakan umatnya dengan tongkat, kambing dombamu milikmu sendiri. Dan kata-kata itulah yang justru keluar dalam nubuat Nabi Mika ini. Dan persis bacaan ini juga berada di bagian paling akhir dari kitab Mika itu. Dan di sini menunjukkan
betapa besar harapan dari bangsa Israel, dan itu dinyatakan oleh Nabi Mika tersebut. Inilah kenapa doa tersebut bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Baik Romo, semakin menguatkan umat yang sekarang sedang ketakutan ya Romo ya. Ya, tentu dalam pergulatan umat masing-masing. Tetapi juga ada hal yang menarik juga kalau kita melanjutkan di dalam bacaan dari Nabi Mika ini. Kata-kata dalam ayat-ayat selanjutnya adalah, adakah Allah lain seperti engkau yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia. Kata-kata ini kan menunjukkan bahwa Allah itu juga yang memaafkan. Allah itu yang mau mengampuni dosa-dosa juga. Dan gambaran Allah yang memaafkan dan mengampuni dosa-dosa itu juga tentu membantu kita di dalam perjalanan hidup kita juga. Mungkin ketakutannya bukan hanya berasal dari luar, mungkin juga berasal dari kesalahan-kesalahan hidup kita. Kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, dosa-dosa kita. Dan kemudian Nabi Mika sendiri juga langsung menambahkan bahwa Allah itu juga memberikan maaf, juga memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan itu. Dan inilah iman yang perlu kita hayati juga. Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pemaaf. Meskipun dosa-dosa kita begitu banyak, tetapi Allah sendirilah yang mengampuninya. Dan itu menjadi gambaran kalau kita alasan kita untuk merasakan ketakutan, merasakan kegelisahan dan kekhawatiran karena kesalahan kita sendiri. Kemudian itu dijawab oleh Nabi Mika bahwa Allah itu juga maha pengampun. Bahkan kalau itu kurang meyakinkan, di ayat berikutnya juga dikatakan, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Lalu kemudian dia memberikan kembali kata-kata mengenai janji dari pada masa Abraham dulu ya. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, sebagaimana telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Dan ini ya, janji itulah yang sungguh menjadi kekuatan bagi bangsa Israel. Janji itulah yang sungguh-sungguh bisa meneguhkan umat Israel pada masa itu ketika mereka mengalami kritis, mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi janji kepada Abraham, kepada Yakub itu sungguh-sungguh mereka pegang, sehingga mereka sungguh-sungguh mengimani Allah yang tadi mau mengampuni, Allah yang maha pengampun, Allah yang memaafkan dan membebaskan mereka dari kesalahan-kesalahan. Dan ini semua tentu berakal dari pengalaman bangsa Israel pada masa itu, yaitu bangsa Israel yang sudah memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Ketika mereka mengalami dibebaskan dari pada masa dulu itu dibebaskan dari Mesir, lalu kemudian mereka mulai berelasi dekat dengan Allah. Dan pengalaman itu tentu membawa mereka kepada sukacita tersendiri dan akhirnya meyakini bahwa Allah itu membebaskan mereka, Allah itu memaafkan mereka dan menghapuskan dosa-dosa mereka. Itu sekiranya yang bisa kita renungkan pada kesempatan ini. Bagaimana selama ini kita mau dari bacaan Mika ini, kita perlu melihat kegelisahan-kegelisahan kita seperti apa, ketakutan-ketakutan kita, dan akhirnya justru bagaimana kita menghadapinya dengan menyandarkannya kepada Allah. Itu yang perlu kita renungkan pada kesempatan hari ini dari bacaan yang kita ambil dari nubuat Mika ini. Inilah yang bisa kita renungkan dan kita jadikan inspirasi. Baik Romo, di pekan biasa yang ke-16 ini juga Romo, izinkan saya bertanya Romo ya. Ketika kita berdoa, lalu kita menagih janji Tuhan, boleh nggak sih Romo, dosa nggak sih? Menagih janji Tuhan ya? Iya. Tentu pertanyaan boleh nggak atau apakah dosa atau tidak itu tentu terkait dengan doa itu Tuhan sendiri yang mungkin bisa menjawab itu ya kan. Karena hanya Tuhan yang bisa menimbang mengenai doa tersebut ya, menimbang doa itu apakah doa itu bagaimana bobotnya dan lain sebagainya. Dan itu yang perlu kita imani juga. Kata-kata bahwa Tuhanlah yang menilai doa-doa kita. Maka kalau kita menagih janji atau berharap
saya lebih memilih katanya berharap, tetap mengharapkan kepada Tuhan dan menaruh harapan itu kepada Tuhan. Dan itulah persis yang mungkin dilakukan oleh Mika gitu ya. Kita tetap mengharapkan itu kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan tentu dengan menyerahkan itu kepada Tuhan, kita tentu juga mengimani bahwa yang akan diberikan oleh Tuhan adalah yang terbaik juga bagi hidup kita. Dan disitulah doa itu juga mendapatkan kekuatan dan memberikan sesuatu kepada kita. Baik Romo, terima kasih Romo. Jadi kita memang diajarkan oleh Bapak kita untuk lebih pasrah ya Romo ya. Ya. Menerima yang terbaik menurut Dia ya Romo ya. Baik Romo, di sini Romo, kan Allah itu kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mungkin itu yang selama ini kita sudah terapkan ya Romo ya. Apapun yang orang lain perbuat, kita mengampuni, kita menerima begitu ya Romo ya. Iya. Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang ini tentu digambarkan di dalam nubuat Mika ini juga diungkapkan oleh Nabi Mika, karena kalau kita mau melihat kepada bacaan-bacaan di dalam kitab suci Perjanjian Lama misalnya, itu tentu kita senantiasa melihat ataupun membaca bagaimana dinamika relasi antara Allah dengan bangsa Israel. Dan kerap kali yang terjadi adalah kalau bangsa Israel itu pemimpinnya bagus, lalu kemudian mereka taat kepada Allah, lalu kemudian situasinya adalah damai sejahtera. Tapi kemudian ketika pemimpinnya berganti ataupun nabinya itu sudah tidak ada lagi, hakimnya tidak ada lagi, itu kemudian mereka akan kembali jatuh ke dalam dosa itu, menyembah Allah dari bangsa lain dan lain sebagainya itu. Dan disitulah kemudian mereka mendapatkan biasanya adalah hukuman dari Allah, entah itu dengan penindasan dari bangsa lain dan lain sebagainya. Dan baru kemudian ketika mereka dihukum itulah mereka mulai menyadari kesalahan-kesalahan mereka, dan akhirnya mereka mulai bertobat kepada Allah dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Itu pengalaman dari bangsa Israel, bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa mereka, bagaimana mereka bertobat dari kesalahan-kesalahan mereka, dan akhirnya Allah pun memberikan pengampunan serta kemudian memberikan damai sejahtera. Tentu pengalaman itu juga yang perlu kita cari di dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita selama ini kita mengalami dosa, mengalami kesalahan, berbagai macam hal yang kita lakukan tentu bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa dan kita terjatuh ke dalam godaan-godaan dosa itu. Dan disitulah kita mungkin bisa mulai merenungkan apa yang kita sesali, apa yang kita rasakan ketika kita melakukan dosa itu, yang kemudian bisa kita bawa kepada suatu tindakan pertobatan. Dan akhirnya mungkin kita bisa mengalami yang namanya Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Pengampun tadi. Allah yang Maha Pengampun itu kalau kita alami tentu membuat kita sendiri juga merasakan, oh ya ternyata enak juga ya kalau diampuni. Ternyata rasanya begitu lega ya kalau kita kalau kita memperoleh pengampunan tersebut. Dan karena Allah yang Maha Pengampun tadi itu membantu kita untuk mengalami pengampunan itu, kita pun juga akhirnya terdorong juga untuk mengampuni sesama kita. Maka yang pertama-tama memang yang mengampuni itu adalah Allah itu. Baru kemudian kita sendiri berusaha untuk mengampuni dan memberikan maaf kepada saudara-saudara atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah yang menjadi sekiranya bisa kita renungkan dari kata-kata Allah yang Maha Pengampun ini. Adakah Allah lain? Pertanyaan kan, adakah Allah lain seperti Engkau yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri? Dan inilah Allah yang Maha Pengampun, itulah yang membantu kita untuk juga mendorong kita untuk mengampuni dan memaafkan sesama kita yang ada di sekitar kita itu. Baik Romo, saya minta dijelaskan tentang Mazmur tanggapan dong Romo. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Ini artinya kan sebetulnya luas ya Romo ya? Iya. Bisa tolong dijelaskan Romo? Ya, perlihatkan permohonan dari Mazmur tanggapan ini, tentu perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Ini sama seperti tadi di dalam bacaan dari nubuat Mika itu juga perkataan bahwa perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Nah ini, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, itu yang menjadi Mazmur tanggapan kita.
Dan kasih setia Tuhan itu dialami oleh bangsa Israel tentu dalam berbagai macam hal dan juga berbagai macam peristiwa ya. Salah satu yang paling besar tentu pembebasan mereka dari bangsa Mesir, pembebasan mereka dari penindasan di Mesir. Dan disitulah yang saya kira juga menjadi dasar dari pengalaman itu, yang menjadi dasar bangsa Israel itu mengimani Allah. Karena apa? Karena kalau kita mengingat-ingat peristiwa itu kan, peristiwanya adalah bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, Laut Tengah itu ya. Lalu Laut Merah ya benar. Lalu kemudian lautnya terbelah menjadi dua, lalu kemudian mereka bisa jalan sampai di ujung sana, dan akhirnya ketika pasukan dari Mesir itu mengejar mereka, itu lautnya itu kemudian menutup kembali ya, dengan bantuan dari Musa juga yang mengangkat tongkatnya. Dan ketika sudah sampai di ujung sana itu, bangsa Israel tidak mengatakan, wah terima kasih laut gitu ya, Anda telah menyelamatkan kami dan membuat mereka tenggelam gitu ya, terima kasih. Atau mereka memuji-muji Musa yang memimpin mereka gitu ya. Tapi mereka justru malah berseru, terpujilah Allah gitu, memuji dan memuja Allah. Dan itulah yang menjadi dasar pengalaman-pengalaman yang sangat kelihatannya mungkin ini sangat peristiwa alam, peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar umat Israel tersebut, kemudian mereka imani sebagai itulah kehadiran Allah yang begitu membantu kita dan akhirnya memberikan keselamatan kepada bangsa Israel, yang kemudian terus selama 40 tahun dalam perjalanan menuju ke tanah terjanji itu kan, bangsa Israel juga mengalami berbagai macam peristiwa, dan disitulah yang menunjukkan kasih setia Allah. Dan ini tentu doa atau Mazmur tanggapan ini, kata-kata perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, ini ingin merupakan kerinduan dari bangsa Israel untuk kembali melihat kasih setia Allah tadi, kasih setia Allah dalam berbagai peristiwa itu. Bagaimana mereka mengalami Allah yang membebaskan, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menuntun mereka dalam perjalanan. Dan itulah yang diharapkan di dalam Mazmur tanggapan ini. Makanya di dalam ayat-ayatnya juga ada beberapa peristiwa, misalnya Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan dan memulihkan keadaan Yakub misalnya itu kan menunjukkan tadinya berada dalam situasi yang kacau, lalu kemudian dia memulihkan, Allah itu memulihkannya. Lalu yang ayat terakhir itu juga, tidak maukah Engkau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena Engkau. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan dan berilah kami keselamatanmu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa bangsa Israel sedang merindukan kasih setia Allah yang mungkin mereka merasa jauh darinya. Mereka merasakan, oh iya, kok ini kami mengalami susah-susah mulu. Dan itu persis mungkin yang bisa kita renungkan juga dalam hidup kita sehari-hari. Kerap kali kita merasakan yang susah-susah mulu gitu kan. Wah, perjuangan. Kapan senangnya ya Rama ya? Perjuangannya berat. Lalu kemudian kita sambil berdoakan, perlihatkanlah kasih setiamu ya Tuhan gitu ya. Tapi tentu saja ini yang perlu kita kembangkan lagi, apakah sesungguhnya benar bahwa Allah begitu meninggalkan kita sehingga kita seakan-akan kenanya susah terus, kita seakan-akan mengalami yang berat terus ya, nggak ada sukacitanya. Tapi kita bisa merenungkan juga, oh jangan-jangan sebenarnya Allah juga sudah mengasihi kita, tapi melalui tindakan-tindakan yang kita nggak sadari sama sekali. Yang justru kerap kali kita lupakan untuk bersyukur. Kita lupa untuk bersyukur bahwa kasih Allah itu begitu besar bagi kita dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Misalnya saja, ya mulai dari bangun tidur kita diberikan kehidupan. Nah itu kan juga merupakan kasih Allah yang mungkin setiap hari kita lupakan untuk bersyukuri. Kita masih diberi kesempatan untuk bekerja dengan baik. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan itu hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang kerap kali bisa membantu kita. Kalau kita syukuri terus-menerus, kita semakin menjadi peka terhadap kasih Allah itu. Dan kasih Allah itulah yang kita temukan dalam hidup kita sehari-hari. Itu. Baik Romo, terima kasih banyak ya Romo sharingnya Romo. Ya. Nanti mungkin akan kita lanjutkan setelah jeda ini ya Romo ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jeda sejenak. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita jeda sejenak, mari kita melanjutkan kembali Oase Rohani Katolik kita. Tapi sebelum kita berbincang tentang Injil hari ini, mari kita berkenalan dulu dengan Romo. Romo, apa yang membuat Romo menjadi seorang pastor, Romo? Boleh bercerita sedikit, Romo, kepada kami? Iya, apa yang membuat saya menjadi seorang imam ya? Kalau saya boleh bercerita itu persaingan, sebenarnya ada persaingan di dalam keluarga di antara saya dan kakak saya ya. Saya sebenarnya 3 bersaudara, saya anak yang tengah. Saya beda 2 tahun dengan kakak saya. Dan persis ketika kakak saya masuk sekolah SMA itu dia bersekolah di asrama gitu ya, bersekolah di asrama. Lalu ketika saya menjelang mau masuk SMA juga, ketika saya kelas 3 SMP, lalu mesti memutuskan mau masuk sekolah mana, dia menantang saya sebenarnya. Nanti masuk asrama juga ya, dia ngomong gitu. Nanti lu masuk asrama juga. Lalu saya bilang, oke, saya akan masuk asrama, tapi bukan asrama lu gitu ya. Karena asrama lu nggak bagus gitu sebenarnya. Karena menurut saya nggak terlalu bagus asramanya. Lalu kemudian saya mulai mencari-cari asrama, sekolah yang asrama. Dan waktu itu pendaftaran untuk yang sekolah asrama itu masih lama gitu ya, bulan Juni. Jadi akhir tahun ajaran malah baru mulai pendaftarannya. Dan ya sudah, saya sambil nunggu, tapi teman-teman saya yang SMP itu kan semuanya udah pada dapat sekolah ya, SMA di mana sudah diterima, tapi saya belum, karena saya mau masuk asrama itu. Dan disitulah ketika saya nunggu-nunggu itu saya mendengar pengumuman pendaftaran seminari gitu loh, seminari menengah wacana bakti di gereja saya. Lalu wah, kok ini kan seminari ini kan sebenarnya asrama juga ya, kenapa nggak masuk situ aja gitu loh. Lalu kemudian saya juga udah saya bilang ke ibu bapak saya mau masuk seminari, kan itu asrama juga. Lalu ibu bapak saya bilang, ya sayang sebenarnya karena nanti di seminari itu waktunya 4 tahun, kalau kamu nggak pengen jadi pastor, ya percuma 1 tahun sayang waktunya itu. Oh ya udah, saya nurut dari karena nggak boleh. Tapi pada saat ada pengumuman lagi untuk tes masuk yang gelombang kedua itu, saya justru nanya lagi ke bapak ibu saya, gimana? Saya boleh nggak nih masuk kalau saya mau masuk seminari? Karena itu asrama juga alasannya gitu. Dan mereka nggak menjawab apa-apa, tapi setelah saya pergi ke gereja bersama mereka, saya pergi dengan mereka ke tempat tersebut ya, seminari Wacana Bakti, untuk melihat tempat itu. Lalu kemudian saya keliling-keliling dan akhirnya ibu bapak saya bertanya, masih mau nggak tinggal di sini gitu? Dan saya bilang iya, saya mau. Lalu mereka berdua bilang ya udah kalau gitu daftar aja. Lalu kemudian saya daftar terus kemudian diterima dan akhirnya saya masuk gitu. Masuk waktu itu ber-21 angkatan saya, 21 orang. Lalu ketika ngumpul bersama gitu ya, terus kita sharing-sharing. Nah mereka ceritanya gitu kan, kenapa mau masuk seminari, mereka mau jadi pastor ya. Saya doang yang satu-satunya ngomong saya cuma pengen masuk asrama gitu ya. Lalu ya udah, yang penting saya menjalani itu gitu. Dan menjalani itu terus sampai ketika saya merasakan ya setahun di sana berkembang, lalu mulai berpikir oh jangan-jangan saya memang cocok ya hidup seperti ini gitu, hidup dengan cara seperti ini. Mulai terpikir seperti itu sampai akhirnya saya naik ke kelas 2, lalu liburan kembali ke rumah, pulang ke rumah, lalu saya berkumpul dengan teman-teman saya yang satu jalan situ ya sama saya. Dan ketika itu teman-teman saya kemudian ngajak saya pergi ke satu tempat, yaitu semacam kelas kosong gitu lah. Dan di situ persis baru saya tahu mereka ternyata menggunakan narkoba di situ gitu ya. Oh ternyata mereka menggunakan narkoba. Dan disitulah saya cuma bersama dengan teman saya yang nggak pakai gitu ya, nggak pakai narkoba. Saya merasakan, oh ya pertama-tama tentu bersyukur ya, karena saya masuk seminari sehingga saya nggak kena juga seperti mereka. Tapi di sisi lain saya juga prihatin, kok bisa sampai seperti itu ya. Padahal saya kenal mereka ini orang-orang yang baik ya, dan juga memiliki kemampuan dan masa depannya saya kira bakalan baik gitu. Tapi karena kena narkoba ini, lalu kemudian mereka mulai menjadi kacau. Dan beberapa malam berikutnya saya kembali nongkrong lagi, tapi di beda tempat dengan itu. Dan ada seorang teman saya yang Katolik juga, lalu kemudian bertanya kepada saya, dia nanyanya seperti ini ya, Dim, lu besok bakal jadi Romo kan? Dia nanya gitu ya. Oh iya, saya bakalan jadi. Lalu dia nanya, berapa lama lagi?
ya kurang lebih 12 tahun lagi, saya bilang gitu kan, karena masih lama, baru kelas 2. Lalu kemudian dia berkata, ya udahlah kalau gitu saya bertobatnya nanti kalau lo udah jadi romo aja. Dia ngomong seperti itu. Mungkin itu cuman berlalu begitu saja bagi dia, tapi entah kenapa kata-kata dia itu yang saya bawa ketika saya kembali ke seminari, lalu saya olah di situ. Saya olah dan ternyata oh ya mungkin ini adalah panggilan itu ya. Mungkin ketika saya menjadi imam, saya bisa membantu bukan hanya teman saya itu, tapi juga banyak orang lainnya yang membutuhkan bantuan terkait dengan mungkin masa depannya, terkait dengan pembinaan imannya dan lain sebagainya. Dan disitulah saya mulai merasakan, oh iya saya ingin menjadi imam. Saya ingin menjadi imam dan akhirnya saya memutuskan untuk tetap melanjutkan pendidikan di seminari juga. Itu sebenarnya saya tahap. Baik Romo, suatu tantangan yang hebat ya Romo ya. Mestinya sekarang juga banyak tantangan itu buat para pencinta oase rohani Katolik ini ya Romo ya. Iya, ada tantangan itu juga pasti Pak. Baik Romo, sekarang kita kembali ke oase rohani Katolik yang awal ya Romo ya. Ada berita sukacita apa Romo dari Injil hari ini? Injil hari ini tentu sangat luar biasa dan istimewa kepada kita semua, karena hari ini Yesus sendiri mengatakan bahwa siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Maka kita yang melakukan kehendak Bapa di surga itu merupakan saudara-saudari dari Yesus sendiri. Bahkan disebut ibunya Yesus juga. Ini menarik karena Tuhan Yesus membuka jalinan persaudaraan, bukan hanya persaudaraan secara darah saja, secara jasmani, persaudaraan jasmani, tetapi juga secara rohania yang dihubungkan dengan kata-kata melakukan kehendak Bapakku di surga itu. Dan inilah yang saya kira penting bagi kita untuk kita renungkan bersama. Bagaimana selama ini kita menjalin persaudaraan dengan Yesus itu. Menjalin persaudaraan dengan Yesus. Dan Yesus sudah membukanya, Yesus sudah membuka kemungkinan tersebut. Tetapi apakah selama ini kita menggunakan kesempatan untuk bersaudara dengan Yesus itu dengan baik? Atau selama ini kita justru malah acuh tak acuh mengabaikannya dan kemudian ya malah melupakannya. Dan itulah yang menjadi bisa kita renungkan. Namun pertama-tama juga kita bisa melihat kembali apa sih sebenarnya kehendak dari Bapa di surga ini, supaya kita bisa benar-benar sungguh-sungguh bisa menjadi saudara-saudari dari Yesus Kristus itu. Kalau kita mau kembali kepada kehendak Bapa itu, kita kembali kepada tentu bagaimana manusia pada awalnya diciptakan. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, kita tahu semua itu. Dan disitulah gambar dan rupa Allah itulah yang menjadi salah satu kehendak dari Bapa. Dengan menjadi gambar dan rupa Allah itu manusia bisa berelasi dengan dekat dengan Allah Bapa. Seperti yang diceritakan di dalam Taman Eden itu, mereka dapat berkomunikasi dengan enak. Lalu kemudian mereka tinggal melaksanakan apa yang dikehendaki Bapa, yaitu menjauhi misalnya buah-buah terlarang itu ya. Dan disitulah disitulah kehendak Bapa bisa kita temukan, yaitu Dia sangat ingin berelasi dekat dengan manusia. Makanya di dalam bacaan itu, relasi itu rusak karena dosa manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, relasi tersebut menjadi rusak. Dan Yesus, Sang Sabda itu ya, Sang Sabda, Sang Logos itu perlu hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dan menjaga agar kehendak Bapa itu menjadi tetap bisa terlaksana. Kehendak Bapa untuk berelasi dekat dengan umat manusia itu. Dan ini yang perlu kita sadari, bagaimana sebenarnya kehendak Bapa itu bisa kita laksanakan. Setelah Yesus hadir ke dunia ini, tentu kehendak Bapa adalah supaya kita bisa juga berelasi dekat dengan Yesus. Dan untuk bisa berelasi dekat dengan Yesus itu, tentu pertama-tama kita membutuhkan bahwa kita memiliki kepercayaan kepada Yesus. Kita beriman kepada Yesus dan kita pun akhirnya mau menjadi pengikut-pengikutnya. Kita percaya kepada Yesus. Itulah hal yang dilakukan untuk melaksanakan kehendak Bapa. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita semua kemudian masuk ke dalam persatuan atau persekutuan dengan Yesus. Makanya senantiasa dilambangkan di dalam gereja Katolik itu, persekutuan dengan Yesus atau persatuan dengan Yesus itu dilambangkan dengan penerimaan sakramen baptis.
Ketika orang sudah percaya, lalu kemudian dia mulai untuk belajar, untuk mendalami mengenai siapakah Yesus itu, lalu juga gereja itu siapa. Dan akhirnya melalui baptisan itu, dia dipersatukan oleh Yesus Kristus sendiri, dipersatukan dengan Yesus Kristus, dan disitulah dia menjadi saudara-saudari dari Yesus Kristus, karena dia percaya dan akhirnya melakukan kehendak Bapa di surga itu. Nah, ketika sudah dibaptis, mereka memperoleh rahmat persatuan itu, dan rahmat itulah yang perlu kita jaga terus sampai dengan saatnya nanti ya, saat kita sudah meninggalkan kehidupan ini. Kita perlu menjaga rahmat itu dan relasi yang kita bangun dengan Allah Bapa tersebut. Makanya penting bagi kita untuk merenungkan dari bacaan ini, apakah selama ini kita sudah berusaha untuk menjaga rahmat tersebut. Rahmat persatuan dengan Yesus Kristus. Rahmat yang menandai bahwa kita percaya kepadanya dan bahwa kita merupakan saudara-saudarinya. Apakah kita sudah menjaga itu atau justru kita melupakannya dan justru jatuh ke dalam godaan-godaan dosa lagi? Itu yang bisa kita renungkan juga. Baik Romo, terima kasih untuk sharingnya. Romo, kalau orang yang bersalah dan dipenjara ya Romo ya, apakah itu berarti itu hukuman yang datang secara duniawi Romo? Maksudnya kan kalau kita ketemu Tuhan Yesus kan nanti kan pada saat bertemu muka dengan dia. Tapi kan ada yang sekarang kan ada yang langsung dipenjara kena hukumannya gitu ya Romo. Iya, mereka yang dipenjara itu kan tentu terkena dari dalam hukum ya, hukum yang dunia itu ya. Hukum yang berlaku di suatu negara, lalu kemudian mereka dihukum dan akhirnya terkena penjara. Apakah mereka di situ juga sudah menjalankan hukuman terkait dengan daripada penilaian dari Yesus sendiri ataupun itu? Tentu ini tidak bisa kita samakan juga apakah ini hukumannya itu berasal dari Allah atau enggak. Sehingga tidak serta-merta semua penderitaan itu kerap kali datang dari Allah gitu ya. Kita langsung, wah saya dipenjara tahun lalu itu merupakan kehendak Allah juga. Apakah itu bisa dikatakan seperti itu? Tentu buat saya merasa ya tidak bisa seperti itu juga. Dan tentu ini merupakan perbedaan yang sangat kita rasakan. Kalau kita melihat dalam bacaan-bacaan kitab suci, kerap kali penderitaan ataupun kesusahan seperti masuk ke dalam penjara dan lain sebagainya, itu terjadi karena adanya keinginan-keinginan manusia yang kemudian membuat mereka menjadi jatuh ke dalam keinginan-keinginan itu, terlalu mengejar keinginan-keinginan tersebut dan akhirnya melupakan Allah sendiri, lupa untuk mengandalkan Allah dan lebih mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Dan disitulah mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga, karena mereka sama sekali tidak masuk ke dalam relasi yang dekat dengan Allah itu, relasi yang mempercayai Yesus Kristus tadi itu, tetapi justru malah mereka mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, memegahkan dirinya, dan akhirnya mereka justru jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Dan itulah tentu yang bisa kita lihat kalau mungkin persoalan orang yang dipenjara, orang yang dihukum gitu ya, mereka tentu mengalaminya karena adanya kesalahan-kesalahan tersebut yang mereka lakukan. Tetapi apakah itu juga sudah merupakan hukuman dari Allah sendiri atau enggak, kita tidak bisa langsung menjawab itu menjadi hukuman dari Allah. Tetapi itu tentu merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan dan dari apa yang mereka lakukan itu. Itulah. Baik Romo, jadi kita juga tidak boleh menghakimi ya Romo ya. Jangan mentang-mentang orang di penjara lalu kita bilang itu kan karena perbuatan dosa dan Allah menghukum, begitu ya Romo ya? Iya. Jangan sampai kita jatuh langsung kepada, wah orang ini kena penderitaan begitu hebat gitu ya. Lalu kemudian kita langsung bilang, wah ini karena dia berbuat dosa, lalu melakukan suatu berbagai macam hal yang salah. Tetapi itu tentu nggak bisa langsung kita jatuhi hukuman seperti itu. Kita perlu melihat juga latar belakangnya dan lain sebagainya itulah. Maka memang di dalam bacaan Injil hari ini, kalau kita kembali ke sini, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Yesus itu sebelum mengatakan semua yang melakukan kehendak Bapa adalah saudara-saudariku, dia itu kan berada di dalam suatu proses lagi mengajar, lalu kemudian keluarganya datang dan ingin bertemu dengannya. Lalu kemudian ada satu orang yang menyampaikan kepadanya, Tuhan ini ada yang mau bertemu gitu ya, keluargamu dan ibumu itu pengen bertemu. Dan ini persis yang bisa kita lihat di dalam hubungan-hubungan jasmani juga ya, keluarga-keluarga jasmani. Sebenarnya kalau kita mau merenungkan mengenai apakah langsung
suatu kesalahan, lalu suatu penderitaan yang kita alami di dunia ini lalu merupakan hukuman dari Allah. Tetapi kita juga merenungkan juga, apakah selama ini apa yang kita alami, apa yang kita lakukan itu juga sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Misalnya saja dari keluarga Yesus ini tentu dia melakukan hal yang salah juga, sehingga membuat Yesus sendiri juga merasa kesal karena dia sedang berfokus untuk mengajar ketika itu ya. Yesus sedang berfokus untuk mengajar, dan tindakan yang paling tepat dilakukan oleh orang ketika Tuhan sendiri itu mengajar adalah bukan meminta untuk bertemu, bukan berdiri di luar sana, tetapi dia datang lalu kemudian ikut mendengarkan. Justru itu tindakan yang diharapkan oleh Yesus sendiri, dan itu yang menjadi kehendak dari Yesus sendiri, kehendak dia, dan dia ingin menginginkan hal tersebut. Tetapi keluarga Yesus tadi yang datang itu justru tidak mampu untuk melakukannya. Mereka hanya berpuas diri pada berada di depan, lalu seakan-akan karena mereka keluarga, mereka bisa mendapatkan semacam keistimewaan untuk masuk ke dalam dan lain sebagainya. Dan itulah yang membuat Yesus merasa kecewa dan akhirnya mengatakan, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Kata-kata itu diungkapkan kepada mereka, para murid tersebut. Nah, ini kalau kita lihat dan kita renungkan di dalam perjalanan keluarga, kehidupan berkeluarga juga, ataupun dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, tentu kita bisa melihat juga bahwa Yesus sebenarnya ingin menantang kita untuk selalu sampai kepada perenungan apa sih yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Selama ini kalau kita menderita lalu kita berfokus hanya pada penderitaan itu, susahnya sekali, luar biasa, rasanya kok berat sekali untuk menjalani hidup ini. Tetapi apakah kita sampai kepada pertanyaan, apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki ya dari penderitaan ini? Apa yang bisa saya jadikan sebagai suatu bekal bagi perjalanan hidup saya dari penderitaan ini, dari kesulitan yang saya alami ini? Dan itu yang tentu diinginkan oleh Yesus di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Kalau kita mengalami suatu kesulitan, penderitaan, ataupun kekhawatiran dan ketakutan, jangan sampai kita hanya berfokus pada untuk menyelesaikan masalah itu saja. Tetapi coba temukan yang lain juga, yaitu apa sebenarnya kehendak Allah dalam hidup saya melalui penderitaan ini. Itu persis juga yang diinginkan oleh Yesus bagi keluarganya itu. Gak hanya berdiri di luar saja, tetapi masuk dan mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Makanya dia menunjuk kepada murid-muridnya itu menjadi tindakan yang jauh lebih tepat ketika mengajar pada situ. Dan inilah bisa kita jadikan inspirasi dari Injil yang kita baca itu. Ketika kita menghadapi kesusahan, ketika menghadapi penderitaan, kita harus sampai juga kepada pertanyaan, apa yang sebenarnya Tuhan Allah kehendaki bagi saya melalui penderitaan ini? Apa yang bisa sekiranya menjadi bekal bagi hidup saya dalam perjalanan hidup saya nantinya, terlepas dari penderitaan ini gitu. Itu yang sekiranya bisa menjadi. Baik Romo, terima kasih banyak. Juga memberikan pelajaran bagi kita semua ya Romo ya, bahwa kalaupun ada seorang keluarganya yang menjadi seorang Romo, bukan berarti keluarganya dapat privilege ya Romo ya? Iya, tentu saja gitu. Ya. Karena kebanyakan kan gitu kan sekarang Romo. Saya nggak tahu apa yang dialami keluarga saya sekarang ya, gitu ya. Sejak saya menjadi imam gitu ya. Yang jelas, tentu saja tidak serta-merta langsung keluarganya itu yang kecenderungan ketika saya bercerita kepada orang-orang lalu kemudian menceritakan pengalaman, lalu kemudian menceritakan mengenai relasi dengan keluarga, mereka langsung berpikir bahwa wah ini keluarganya pasti keluarganya rajin berdoa gitu. Langsung terjatuh kepada image itu ya, rajin berdoa, wah ini keluarganya pasti hidup rohaninya sangat baik gitu ya, karena anaknya bisa menjadi imam gitu ya. Dan itu yang saya kira apakah benar seperti itu ya, saya sendiri juga tentu saja merasa ragu ya kalau untuk dijawab mengenai itu. Tentu ada kebiasaan berdoa, tentu ada, tapi nggak terlalu ketat juga. Kebiasaan-kebiasaan ya mungkin hanya ke gereja bersama, mungkin hanya kebiasaan-kebiasaan yang berdoa bersama. Dan apakah sekarang setelah menjadi imam kemudian mendapat privilege ataupun keistimewaan-keistimewaan itu, saya kira mereka pun tetap hidup seperti biasa ya, jadi orang yang biasa juga. Lalu kemudian juga masih berjuang dengan untuk perkembangan imannya mereka itu. Dan malahan kerap kali juga
kita berpikir bahwa dengan menjadi imam lalu kemudian saya juga bisa melayani keluarga saya, dan itu tentu bisa saya lakukan, memberikan pelayanan kepada keluarga saya, tetapi tentu itu juga harus saya atur juga waktunya, nggak langsung serta-merta saya mengutamakan keluarga saya juga, terutama yang itu ya bahwa dalam beberapa kondisi misalnya Urgent sekali ya urgent Romo sekali ya. mungkin iya, tapi sampai sekarang belum terjadi sih. Jangan sampai. Syukur kepada Allah. Itulah yang saya kira memang apa yang dikatakan oleh Yesus itu yang paling penting ya. Yesus sendiri juga ingin supaya keluarganya datang, tapi nggak hanya berdiri di luar lalu kemudian diam di sana, tapi masuk dan mendengarkan ketika Yesus mengajar. Dan persis seperti itu yang kita kerap kali alami juga. Kita hanya berjuang ataupun berada di dalam satu, seakan-akan berhenti berpuas diri dengan kondisi keluarga kita misalnya. Oh ya, kondisi keluarga kita ya udahlah begini aja gitu, tetap begini. Tetapi mungkin kita bisa jauh masuk lebih ke dalam lagi, lalu kemudian bisa berkembang lagi keluarganya, relasinya satu dengan yang lain, menjadi lebih semakin intim, menjadi lebih kuat lagi di dalam relasi dan saling meneguhkan satu dengan yang lain. Dan itulah keluarga yang diharapkan juga oleh Yesus gitu. Tidak hanya berdiri stuck di satu titik saja, tapi mau masuk ke dalam dan mendengarkan sabda-sabda Yesus juga. Bahkan mungkin membantu romonya ya, menyebarkan kasih ya Romo ya. Iya, tentu saja bisa untuk membantu orang-orang yang di sekitarnya dengan itu. Baik Romo, terima kasih banyak sharingnya Romo ya. Iya. Mungkin ada yang mau dibagikan lagi kepada kita semua hari ini? Iya, tentu saya kira satu sharing dari pengalaman saya sendiri juga terkait dengan sabda atau dari Injil yang kita baca ini ya, mengenai siapakah saudaraku, siapakah saudariku itu. Ketika saya sudah menjadi imam, lalu kemudian ditugaskan di paroki, dan ketika masuk ke situ, karena saya usianya masih muda, lalu kemudian masuk ke dalam suatu paroki, lalu kemudian seakan-akan semuanya itu pengen menjadi ibu saya gitu. Menjadi ibu, menjadi orang tua, menjadi saudara gitu ya. Dan ini yang persis apa yang saya sebenarnya bukan menjadi apa yang saya tuju juga, tetapi tentu saja itu yang perlu saya syukuri, karena akhirnya saya tahu banyak yang merawat juga, banyak juga yang mendampingi dan menyertai juga. Tetapi tentu yang paling penting di dalam perjalanan hidup sehari-hari itu juga adalah kata-kata tadi ya, yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Dan inilah persaudaraan kita. Persaudaraan yang tidak hanya terikat secara jasmani, secara darah, hubungan darah saja, tetapi juga persaudaraan karena kita diikat oleh kehendak Bapa yang ada di surga. Kehendak Bapa yang ingin menyatukan kita semua di dalam Yesus Kristus. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus, lalu kemudian kita pun kemudian bersatu di dalam gereja Katolik itu. Dan akhirnya persekutuan itulah yang membawa kita kepada persaudaraan satu sama lain, kepada tindakan-tindakan nyata dan konkret yang ingin kita lakukan bagi bersesama kita. Dan itu yang saya kira penting juga untuk kita renungkan bersama, bagaimana kita melaksanakan kehendak Bapa di surga itu. Baik Romo, terima kasih Romo. Romo, sekarang Indonesia darurat narkoba ya Romo ya? Iya. Nah sekarang bagaimana himbauan Romo kepada para kaula muda? Karena Romonya masih muda ini. Iya, kepada anak-anak muda, di dalam usia yang muda itu tentu kesempatan untuk mencoba beraneka ragam hal gitu ya, bermacam-macam hal itu tentu menjadi kesempatan yang besar. Dan itu memang harus dilakukan gitu loh. Beraneka ragam hal yang kita ditawarkan oleh dunia pada masa sekarang ini bisa kita coba gitu ya. Sekarang ini aplikasi-aplikasi setiap minggu mungkin keluar yang baru gitu ya. Terus juga teknologi ataupun gadget-gadget berbagai macam itu tentu berbagai macam hal juga yang baru. Games-games dan lain sebagainya. Itu tentu patut untuk kita coba semua gitu ya, seakan-akan itu patut untuk kita coba, dan itu membuat kita merasa tertarik untuk mencobanya. Dan yang paling penting di dalam usaha kita untuk mencoba itu, jangan sampai hanya sekedar kita mencoba lalu kemudian jatuh ke dalam itu, lalu kemudian dipengaruhi oleh hal-hal tersebut, dan kita pun akhirnya disetir oleh
kecenderungan itu ya, keinginan-keinginan yang ada di situ. Makanya tidak, bagi kaum muda tentu saja yang paling penting bersama-sama selain untuk mengekspor hal-hal tersebut, tetapi juga coba untuk berhenti sejenak lalu kemudian melihat kembali apakah itu semuanya itu menjadi hal yang baik bagi saya. Apakah apa yang saya ikuti itu menjadi hal yang baik. Dan tentu dari semuanya yang boleh dieksplor itu yang paling penting untuk tidak dieksplor ya tadi ya, terkait dengan narkoba dan juga narkoba, kemudian juga dan lain-lainnya yang tentu saja itu langsung menghancurkan kita, terutama secara khusus dengan narkoba itu. Maka kalau tadi mengeksplor berbagai macam hal lain selain narkoba, lalu kemudian merenungkan apakah itu baik atau tidak, dan akhirnya sampai kepada keputusan, oh iya, ini sangat berbaik bagi saya dan ini yang kurang baik. Dan saya harap bisa sampai kepada titik itu. Jangan sampai hanya mencoba, lalu kemudian sampai kepada ketagihan dan mengikuti itu. Nggak cuma narkoba aja, tapi juga hal-hal lain sekarang ini kan tentu bisa yang negatif ya Romo ya, menjadi sangat adiktif ya, menjadi hal-hal yang juga cenderung membuat orang ketergantungan. Dan itulah yang kita waspadai bersama. Selain mencoba semuanya, silakan dicoba, kecuali narkoba tentu saja, tapi kemudian masuk kepada mana sih yang baik, mana yang enggak, sampai kepada penilaian itu. Jangan sampai hanya mencoba saja. Baik Romo, terima kasih banyak Romo sharingnya hari ini. Tanpa terasa waktu yang memisahkan kita ya Romo dengan para sahabat terkasih kita ini. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa waktu jualah yang memisahkan kita. Mari kita berdoa bersama dengan Romo Dimas untuk mengakhiri Oase Rohani Katolik ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur Engkau masih menerangi kami di dalam merenungkan sabda-sabda-Mu pada kesempatan ini. Kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk membuka telinga dan hati kami, serta membimbing kami untuk senantiasa mendengarkan segala ajaran-ajaran-Mu dan menemukan kasih-Mu dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Bantulah kami untuk semakin bersyukur atas segala kasih yang boleh kami rasakan dari-Mu. Bantulah kami juga untuk dapat melaksanakan segala kegiatan kami, secara khusus segala rencana-rencana kami yang sungguh-sungguh sesuai dan berkenan kepadamu. Bantulah kami agar segala yang kami lakukan dan kami laksanakan senantiasa kami gunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi, mendampingi, dan memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampai berjumpa di Sahabat Oase Rohani Katolik setiap harinya. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu
dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia. Harapan akan selalu ada. Rambutmu pun dapat dihitungnya. Hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu dapat dihitungnya. Hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, oh Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings.
So I know that